Palembang adalah salah satu kota tertua di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Sejarahnya tidak dapat dilepaskan dari Sungai Musi, sungai besar yang sejak ribuan tahun lalu menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Di sepanjang aliran sungai inilah peradaban awal Palembang tumbuh, berkembang, dan kemudian menjelma menjadi pusat kekuasaan besar yang dikenal dunia, Kerajaan Sriwijaya. Catatan tertua mengenai Palembang berasal dari Prasasti Kedukan Bukit yang bertanggal 16 Juni 682 Masehi. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Tatang, anak Sungai Musi. Dalam prasasti tersebut disebutkan perjalanan suci atau Sida Yatra yang dilakukan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa bersama ribuan pasukannya. Dari sinilah, para sejarawan meyakini bahwa Palembang adalah pusat awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu, Palembang bukanlah kota daratan seperti sekarang. Wilayahnya didominasi oleh rawa-rawa, sungai, dan kanal alami. Rumah-rumah penduduk dibangun di atas tiang atau rakit, menyesuaikan dengan kondisi alam. Pola hidup masyarakat sangat bergantung pada sungai, sebagai jalur transportasi, sumber pangan, serta sarana perdagangan. Sungai Musi menjadi jalur strategis yang menghubungkan pedalaman Sumatera dengan Selat Malaka, jalur perdagangan internasional yang sangat ramai pada masa itu. Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat. Letaknya yang strategis membuat Palembang menjadi pusat persinggahan pedagang dari India, Tiongkok, Arab, dan wilayah Nusantara lainnya. Kapal-kapal besar berlabuh di pelabuhan sungai membawa rempah-rempah, emas, kapur barus, dan hasil hutan. Sebaliknya, Palembang menerima kain sutra, keramik, dan berbagai pengaruh budaya asing. Selain sebagai pusat perdagangan, Palembang juga dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha. Banyak pendeta dan pelajar dari luar negeri datang untuk belajar di Sriwijaya. Salah satu yang paling terkenal adalah pendeta Tiongkok bernama It Sing atau Yi Jing yang singgah dan menetap di Sriwijaya pada abad ke-7. Ia mencatat bahwa Sriwijaya adalah tempat yang sangat maju dalam studi Buddha Mahayana dengan ratusan biksu dan sistem pendidikan yang tertata rapi. Kehidupan masyarakat Palembang pada masa Sriwijaya menunjukkan perpaduan antara kekuatan maritim, spiritualitas, dan kearifan lokal. Raja dipandang bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pelindung agama dan penjaga keseimbangan alam. Upacara keagamaan, ritual sungai, dan penghormatan kepada leluhur menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan Sriwijaya tidak hanya terlihat dari kekuatan militernya, tetapi juga dari kemampuan mengelola wilayah dan hubungan diplomatik. Palembang menjadi pusat administrasi yang mengatur jaringan kekuasaan hingga ke Semenanjung Malaya, Jawa bagian barat, dan sebagian Kalimantan. Kekuasaan ini menjadikan Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Namun kejayaan tersebut tidak datang tanpa tantangan. Ketergantungan pada jalur perdagangan membuat Sriwijaya harus terus menjaga stabilitas perairan dan hubungan dengan kerajaan lain. Meski demikian, selama beberapa abad, Palembang tetap berdiri sebagai jantung kekuasaan maritim Nusantara. Bab awal sejarah Palembang ini menunjukkan bahwa kota ini sejak lahir telah menjadi tempat pertemuan budaya, perdagangan, dan pemikiran. Sungai Musi bukan sekedar aliran air, melainkan saksi bisu lahirnya sebuah peradaban besar yang pengaruhnya terasa hingga hari ini. Dari rawa-rawa dan rakit sederhana, Palembang tumbuh menjadi pusat dunia Melayu yang disegani. Setelah berabad-abad menikmati kejayaan sebagai pusat maritim dan spiritual Nusantara, Kerajaan Sriwijaya perlahan memasuki masa kemunduran. Palembang, yang sebelumnya menjadi jantung kekuasaan besar, mulai menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal.
perubahan geopolitik regional, persaingan dagang, serta serangan dari kerajaan lain menjadi faktor utama melemahnya dominasi Sriwijaya. Salah satu penyebab utama kemunduran Sriwijaya adalah perubahan jalur perdagangan internasional. Pada abad ke-10 hingga ke-11, pusat-pusat perdagangan mulai bergeser. Beberapa pelabuhan baru di pesisir Sumatera dan Jawa berkembang pesat, mengurangi ketergantungan pedagang asing pada Palembang. Selain itu, kemajuan teknologi pelayaran memungkinkan kapal-kapal besar berlayar langsung tanpa harus singgah lama di pusat sungai seperti Musi. Serangan dari luar juga mempercepat kemunduran Sriwijaya. Pada tahun 1025 Masehi, Kerajaan Chola dari India Selatan melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah kekuasaan Sriwijaya. Armada Laut Chola menyerang pusat-pusat penting, termasuk Palembang. Serangan ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur dan pelabuhan, tetapi juga mengguncang stabilitas politik dan ekonomi kerajaan. Meskipun Sriwijaya tidak langsung runtuh, kekuatannya melemah secara signifikan. Akibat serangan tersebut, pengaruh Sriwijaya di berbagai wilayah taklukan mulai terlepas. Daerah-daerah yang sebelumnya berada di bawah kendali Palembang perlahan membangun kekuatan sendiri. Palembang sendiri mengalami perubahan peran dari pusat kekaisaran maritim menjadi wilayah yang lebih lokal sifatnya, meskipun masih memiliki pengaruh budaya dan ekonomi. Memasuki abad ke-13, pengaruh kerajaan Majapahit dari Jawa mulai terasa di Sumatera bagian selatan. Dalam kitab Negara Kertagama, Palembang disebut sebagai salah satu daerah yang berada dalam lingkup pengaruh Majapahit. Ini menunjukkan bahwa Palembang tetap dianggap penting secara strategis, meskipun tidak lagi menjadi pusat kekuasaan utama seperti pada masa Sriwijaya. Perubahan politik ini juga membawa perubahan sosial dan budaya. Masyarakat Palembang mulai beradaptasi dengan sistem kekuasaan baru. Struktur pemerintahan lokal berkembang, dipimpin oleh penguasa-penguasa daerah yang memiliki hubungan dengan kerajaan besar di Jawa. Tradisi maritim tetap bertahan, namun dengan orientasi yang lebih regional dibandingkan internasional. Di tengah kemunduran kekuasaan lama, Palembang tidak pernah benar-benar kehilangan identitasnya. Sungai Musi tetap menjadi pusat kehidupan. Perdagangan lokal dan antar wilayah masih berlangsung, meski dalam skala yang lebih kecil. Budaya Melayu yang telah terbentuk sejak masa Sriwijaya terus hidup dalam adat istiadat, bahasa dan pola kehidupan masyarakat. Periode ini juga menjadi masa transisi penting menuju masuknya pengaruh Islam di Palembang. Kontak dagang dengan pedagang Muslim dari Arab, Persia dan Gujarat semakin intensif. Meskipun Islam belum menjadi kekuatan dominan, benih-benih perubahan kepercayaan mulai tumbuh di tengah masyarakat. Nilai-nilai baru perlahan berdampingan dengan tradisi lama. Bab ini menggambarkan bahwa kemunduran bukanlah akhir dari sejarah Palembang, melainkan awal dari fase baru. Kota ini menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa terhadap perubahan zaman. Dari pusat kerajaan besar hingga wilayah yang berada di bawah pengaruh kekuatan lain, Palembang tetap bertahan sebagai simpul penting di Sumatera Selatan. Perjalanan Palembang pada masa ini adalah kisah tentang ketahanan dan transformasi. Meski kejayaan Sriwijaya memudar, warisan budaya, semangat maritim, dan posisi strategis Palembang tetap menjadi fondasi bagi kebangkitan berikutnya di masa mendatang. Memasuki abad ke-15 dan 16, Palembang mengalami perubahan besar dalam sejarahnya. Pengaruh Islam yang sebelumnya hadir melalui jalur perdagangan, kini berkembang menjadi kekuatan sosial, budaya, dan politik yang dominan. Perubahan ini menandai lahirnya era baru dalam perjalanan Palembang, yaitu masa Kesultanan Islam Palembang Darussalam. Islam berkembang pesat di Palembang karena posisinya yang strategis sebagai pusat perdagangan sungai dan laut. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia,
Gujarat, dan Melayu membawa ajaran Islam secara damai. Nilai-nilai Islam diterima secara bertahap oleh masyarakat setempat dan berpadu dengan tradisi Melayu yang telah mengakar kuat sejak masa Sriwijaya. Proses ini menciptakan identitas baru, Melayu Palembang yang Islami. Kesultanan Palembang Darussalam secara resmi berdiri pada abad ke-17 dengan Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam sebagai sultan pertama. Di bawah kepemimpinan kesultanan, Palembang kembali bangkit sebagai pusat kekuasaan regional. Sungai Musi kembali menjadi jalur utama perdagangan dan transportasi, sementara Istana Kesultanan berdiri megah di tepi sungai sebagai simbol kekuasaan dan kemakmuran. Pada masa ini, Palembang dikenal sebagai pusat budaya Islam Melayu. Masjid-masjid dibangun, ulama dihormati, dan hukum Islam mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, berdampingan dengan adat setempat. Seni ukir, sastra, busana, dan arsitektur Palembang berkembang pesat dengan ciri khas Islam yang kuat. Tradisi seperti songket, rumah limas, dan upacara adat mencerminkan perpaduan nilai agama dan budaya lokal. Namun, kebangkitan Palembang tidak luput dari ancaman kekuatan asing. Sejak abad ke-17, bangsa-bangsa Eropa mulai datang ke Nusantara untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Belanda melalui VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, menjadi kekuatan kolonial yang paling agresif. Palembang dengan kekayaan alam dan posisinya yang strategis menjadi target utama. Hubungan antara Kesultanan Palembang dan VOC awalnya bersifat diplomatis dan dagang. Namun seiring meningkatnya ambisi Belanda, konflik mulai tak terhindarkan. VOC berusaha menguasai perdagangan lada dan timah, sementara Kesultanan berupaya mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Ketegangan ini memuncak dalam berbagai pertempuran dan perjanjian yang merugikan Palembang. Salah satu peristiwa penting adalah penyerangan dan campur tangan Belanda terhadap Kesultanan Palembang pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Tekanan militer dan politik yang terus-menerus melemahkan posisi kesultanan. Puncaknya terjadi pada tahun 1823, ketika Kesultanan Palembang Darussalam secara resmi dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan runtuhnya kesultanan, Palembang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan kolonial. Sistem pemerintahan tradisional digantikan oleh administrasi kolonial. Benteng, kantor dagang, dan permukiman Eropa mulai dibangun. Namun demikian, perlawanan rakyat Palembang tidak pernah padam. Semangat Islam dan identitas Melayu menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi penindasan kolonial. Masa ini merupakan periode yang penuh kontras bagi Palembang. Di satu sisi terjadi kemajuan infrastruktur dan keterhubungan dengan dunia luar. Di sisi lain, terjadi eksploitasi sumber daya dan penderitaan rakyat. Namun dari tekanan inilah lahir kesadaran kolektif tentang pentingnya harga diri, identitas, dan perjuangan. Bab ini menunjukkan bahwa Palembang bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga pelaku aktif dalam mempertahankan kedaulatan dan jati diri. Masa kesultanan dan kolonialisme membentuk karakter masyarakat Palembang yang religius, tangguh, dan pantang menyerah. Semua pengalaman ini menjadi bekal penting menuju perjuangan di era modern dan kemerdekaan Indonesia. Memasuki abad ke-20, Palembang menghadapi babak baru dalam sejarahnya. Setelah berabad-abad berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, kesadaran nasional mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Pendidikan modern, organisasi pergerakan, serta pengaruh tokoh-tokoh nasional membangkitkan semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Palembang tidak lagi hanya menjadi kota perdagangan, tetapi juga medan perjuangan politik dan sosial. Pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, Palembang memiliki posisi yang sangat strategis. Kekayaan minyak bumi di kawasan Pelaju dan Sungai Gerong menjadikan kota ini target penting bagi Jepang. Infrastruktur dibangun untuk kepentingan perang, namun rakyat mengalami penderitaan akibat kerja paksa, kekurangan pangan, dan tekanan militer.
Meski demikian, pendudukan Jepang secara tidak langsung membuka jalan bagi runtuhnya kekuasaan Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Palembang segera menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Rakyat, pemuda, dan tokoh masyarakat bersatu menghadapi upaya Belanda untuk kembali berkuasa. Salah satu peristiwa paling bersejarah adalah Perang 5 Hari 5 Malam Januari 1947. Dalam pertempuran sengit ini, rakyat Palembang melawan pasukan Belanda dengan keberanian luar biasa. Sungai Musi kembali menjadi saksi perlawanan, sebagaimana berabad-abad sebelumnya. Perang tersebut menegaskan posisi Palembang sebagai kota pejuang. Meskipun akhirnya Belanda berhasil menguasai kota secara militer, semangat rakyat tidak pernah padam. Tekanan internasional dan perjuangan diplomasi akhirnya mengantar Indonesia pada pengakuan kedaulatan tahun 1949. Palembang pun resmi menjadi bagian dari negara Indonesia yang merdeka. Pasca kemerdekaan, Palembang memasuki fase pembangunan. Kota ini berkembang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi Sumatera Selatan. Industrialisasi, terutama di sektor minyak dan gas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Jembatan Ampera yang dibangun pada tahun 1960-an menjadi simbol modernisasi dan kebanggaan masyarakat Palembang, menghubungkan seberang ulu dan seberang ilir di atas Sungai Musi. Di tengah modernisasi, Palembang tetap menjaga identitas budayanya. Tradisi Melayu Islam tetap hidup dalam kehidupan masyarakat. Songket Palembang dikenal hingga mancanegara, kuliner seperti pempek menjadi ikon nasional, dan rumah limas tetap dihormati sebagai warisan arsitektur leluhur. Perpaduan antara sejarah panjang dan dinamika modern membentuk karakter kota yang unik. Memasuki abad ke-21, Palembang berkembang pesat sebagai kota metropolitan. Penyelenggaraan ajang internasional seperti SEA Games 2011 dan Asian Games 2018 menunjukkan kemampuan Palembang bersaing di tingkat global. Infrastruktur modern seperti LRT, stadion, dan kawasan olahraga berdiri berdampingan dengan situs-situs bersejarah. Palembang hari ini adalah kota yang hidup di antara masa lalu dan masa depan. Sungai Musi tetap mengalir sebagai simbol kontinuitas sejarah. Dari Sriwijaya, Kesultanan, kolonialisme, hingga kemerdekaan dan modernitas, Palembang telah melewati jalan panjang yang penuh tantangan. Bab penutup ini menegaskan bahwa Palembang bukan sekedar kota tua, melainkan kota yang terus tumbuh dan bertransformasi tanpa menghilangkan jati dirinya. Sejarahnya adalah sumber kekuatan, identitas, dan kebanggaan bagi generasi masa kini dan masa depan. Palembang adalah bukti bahwa peradaban besar tidak pernah benar-benar hilang, melainkan terus hidup dalam denyut kehidupan masyarakatnya.